Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 3C, Benda di sekitarku, subtema 4, Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang pertama, Ibu akan menjelaskan identifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari teks cerita. Informasi mengenai perubahan wujud benda dapat ditemukan pada teks cerita. Untuk menemukan informasi tersebut, kalian dapat melakukan beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, membaca teks dengan saksama. Jadi, kalian untuk menemukan informasi tentang perubahan wujud benda, kalian harus membacanya dengan saksama, harus diperhatikan dengan baik dan benar, harus dipahami teks tersebut dengan baik dan benar. Hal-hal yang kedua itu menandai kalimat-kalimat yang mengandung informasi penting. Yang ketiga, mencari arti atau makna dari kata-kata yang baru diketahui menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi, setelah kalian membaca, kalian tandai kalimat yang penting, lalu kalian cari arti atau makna dari kosakata baru yang diketahui menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir itu, menuliskan kembali informasi dalam teks secara ringkas. Jadi, ketika sudah membaca, sudah menandai kalimat yang penting, sudah mencari informasi kosakata baru, kalian menuliskan kembali informasi yang penting itu secara singkat atau secara ringkas. Itu hal-hal yang mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari teks cerita. Selanjutnya, materi yang kedua, menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk peta pikiran. Sebelumnya kita sudah belajar menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk laporan hasil pengamatan. Nah, hari ini kita akan belajar dalam bentuk peta pikiran. Setelah mengidentifikasi informasi dalam sebuah teks, kalian dapat menyampaikan kembali informasi tersebut dalam bentuk lain, seperti bagan atau peta pikiran. Bagan atau peta pikiran dibuat berupa gambar skema sehingga mempermudah menjelaskan suatu informasi. Coba kalian perhatikan langkah-langkah untuk menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran sebagai berikut. Langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama, pastinya kalian baca dulu teksnya dengan cermat. Yang kedua, carilah informasi penting di dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, susunlah informasi penting tersebut secara urut. Yang terakhir, tulislah informasi tersebut dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Itu langkah-langkah membuat informasi dalam bentuk bagan atau peta pikiran dalam bentuk cerita. Baik, coba kalian baca teks berikut ini dengan saksama, dipahami dengan baik dan benar. Di sini ada teks yang berjudul Pembuatan Tempe. Ada langkah-langkah pembuatan tempe juga, ada proses pembuatan tempenya itu seperti apa. Kalian baca dulu dengan seksama, dipahami dengan baik dan benar. Ketika sudah membaca teks tersebut, informasi yang ditemukan dapat kalian sajikan dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Coba kalian perhatikan penyajian informasi tentang proses pembuatan tempe dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Di sini kita dapat menulis informasi tentang kacang kedelai direbus sampai terkelupas kulitnya. Yang kedua, kacang kedelai ditiriskan. Yang ketiga, kacang kedelai dicuci menggunakan air sampai bersih. Nah, setelah itu lakukan pencucian sampai kulit kedelai terkelupas semua. Selanjutnya ada kacang kedelai dikukus sampai matang. Angkat kacang kedelai lalu diberikan ragi secukupnya. Yang ketujuh, bungkus kedelai yang telah diberi ragi dan yang ke-8, kedelai akan berubah menjadi tempe. Ini bentuk informasi menggunakan peta pikiran.
dalam bentuk peta pikiran. Jadi, kalian baca dulu teksnya dengan cermat, lalu kalian cari informasi penting di dalam teks itu apa. Di sini, teks pembuatan tempe, Ibu menemukan 8 informasi yang ada di dalam teks. Nah, setelah kalian cari informasi penting dalam teks itu apa, kalian susunlah informasi penting itu secara urut. Nah, ini kan urut nih, dari 1, 2, 3. Dari kacang kedelai pertama-tama direbus sampai terkelupas kulitnya, lalu kacang kedelainya ditiriskan, dan sebagainya. Nah, setelah sudah diurut, kalian tulis informasi tersebut dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Nah, di sini contoh bentuk peta pikiran dalam teks pembuatan tempe. Paham ya anak-anak? Kalau misalnya belum ada yang paham, boleh ditanyakan kembali kepada Ibu melalui Japri atau Google Classroom-nya langsung. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.